Shalom Bapak Ibu dan teman-teman OMK yang dikasihi oleh Kristus. Hari ini, Senin 22 Agustus 2022, kita akan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Dinda Rosari dari OMK Lingkungan Bernardus, Wilayah 1 Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Sebelum kita mulai perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur untuk satu hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk kesempatan-kesempatan baru yang mungkin nanti akan datang kepada kami. Dan saat ini kami mau membuka hati kami untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah pintu hati kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Dan biarlah Engkau sendiri yang tuntun setiap kami, dan Kau kirim Roh Kudus-Mu untuk membimbing setiap dari kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22. Inilah Injil Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah-rumah janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan hari ini, kita banyak mendengar bahwa Allah mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan juga Allah menilai mereka sebagai orang-orang munafik. Beberapa kecaman Allah disebutkan di ayat 13 sampai dengan ayat 16.
Melalui contoh-contoh yang disebutkan di dalam ayat 13 sampai dengan 16 itu, bagaimana Allah mengecam ahli-ahli Farisi. Allah sedang memberikan contoh yang tidak baik bagi kita, agar kita sebagai anak-anaknya tidak mengikuti jalan yang tersebut. Kecaman Allah yang pertama terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah di ayat 13, di mana banyak sekali orang-orang Farisi yang menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Mungkin seringkali kita juga yang kita merasa sangat aktif di gereja atau kita aktif di pelayanan, kita mungkin secara tidak sadar menghalangi kerajaan surga atau kerajaan Allah bagi orang lain. Salah satunya adalah bagaimana kita menghakimi cara orang berdoa. Misalkan kita itu biasanya memuji Tuhan melalui lagu-lagu. Kita bisa mengerti hadirat Tuhan, kita bisa sangat masuk ke hadirat Tuhan dengan kita ini melakukan pujian dan penyembahan. Tetapi ada orang lain yang berdoa sangat mengerti hadirat Tuhan, sangat merasa Tuhan menyayangi dia ketika dia rosario. Lalu kita menghakimi cara-cara mereka berdoa. Itu merupakan salah satu bagaimana kita menghalangi mereka untuk masuk kerajaan surga. Allah begitu kreatif untuk menciptakan cara agar umat-umatnya yang juga beragam bisa mengimani, bisa mengalami kebaikan Allah bagi hidup mereka, hidup umat Tuhan masing-masing. Ada satu cerita di mana salah seorang teman, dia sempat sharing begini. Dia sangat terluka hatinya karena dia begitu mencintai rosario, dia mencintai Bunda Maria, dan dia merasa dia bisa menemukan kebaikan Tuhan melalui dia doa rosario. Bahkan dulu ketika dia masih kecil, dia yang aku nggak suka sekolah, dia lebih suka bolos, tetapi karena sekolahnya adalah sekolah Katolik yang mewajibkan setiap beberapa hari sekali di dalam satu minggu memulai hari dengan doa rosario, dia dengan semangat aktif untuk datang. Namun ketika berjalan waktu sampai dia saat ini sudah besar, sudah dewasa, dia tetap mencintai doa yang sama. Namun ada orang yang menghakimi dia bahwa dengan doa rosario dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Dia nggak ngerti maksudnya Tuhan apa. Dia nggak ngerti Tuhan mau bicara apa sama dia. Dia butuh cara berdoa yang lain. Jadi orang yang lain ini menghakimi teman yang itu, sehingga ini menyebabkan luka. Akhirnya yang terjadi adalah dia menjauhkan diri dari Tuhan. Malah hal tersebut tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga it's okay kita berdoa dengan cara apapun, asalkan dengan kita berdoa itu kita mengetahui bahwa rencana Allah begitu luar biasa di dalam hidup kita masing-masing. Dan yang terpenting lagi, bahwa dalam kita berdoa, kita sungguh-sungguh mengimani bahwa kita ini berdoa kepada Bapa kita, kepada Bapa yang akan selalu mengabulkan setiap doa-doa permintaan kita. Kita berdoa kepada Bapa yang menerima setiap ucapan syukur kita. Lalu kita juga mengetahui kenapa hari ini yang dikecam oleh Allah adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Padahal kalau kita boleh sempat sedikit belajar tentang sejarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka ini adalah orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang pintar di dalam agama, disiplin ilmu agamanya juga sudah keren. Lalu mengapa Allah malah mengecam cara mereka berdoa? Kenapa Tuhan begitu menjadikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menjadi contoh yang buruk?
sudah sempat disebutkan di ayat yang ke-13, sebab kamu sendiri tidak masuk dan merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Masuk di dalam ayat ini bermaksud masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Mungkin seringkali orang-orang Farisi ini mereka memang ahli dalam ilmu-ilmu agama, ahli-ahli Taurat, sangat mengerti tentang hukum-hukum Taurat, mungkin hafal susunannya seperti apa, tetapi mereka tidak benar-benar menghidupi ini. Ini yang menjadi titik poin dari Tuhan. It's okay jadi ahli agama, orang yang aktif dalam pelayanan, tetapi ketika kita boleh mengajarkan hal tersebut, misalkan kita jadi katekis atau kita jadi pemandu umat di lingkungan, kita juga berusaha untuk benar-benar melakukannya. Kita juga berusaha untuk hidup benar sesuai dengan apa yang kita pelajari, bukan hanya kita mengandalkan kepintaran saja, akal budi saja, tetapi juga kita bisa menjadi teladan. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak menjadi teladan yang baik menurut Allah di dalam Matius 23. Nah, saya juga teringat akhirnya tentang satu teguran Allah, satu teguran Tuhan di Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Artinya kita harus konsisten dengan apa yang kita ajarkan. Kita dengan segala apa yang peran dalam hidupnya kita. Sudah mungkin kita tidak membahas tentang pelayanan di gereja saja, tetapi peran kita sebagai kalau saya OMK ini sebagai pekerja, atau saya sebagai anak dari orang tua saya, juga mungkin ada teman-teman muda, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anaknya yang mungkin masih kecil. Kita benar-benar mendalami peran itu dan kita bicara dan melakukan apa yang kita bicarakan itu, sehingga kita nggak seperti tong kosong nyaring bunyinya. We say it and we mean it. Apa yang kita bicarakan kita benar-benar ucapkan dalam hati, dan kita lakukan itu bukan hanya ngomong tetapi kita benar-benar tulus dari hati kita. Ini bukan hal yang mudah, teman-teman dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Ketika kita tahu kebenarannya seperti apa, tetapi mungkin kita dalam kondisi yang tidak baik untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, tetapi kita terus berusaha dan terus berjuang. Saya mau mengakhiri sesi sharing ini dengan saya membagikan satu pengalaman saya, di mana saya boleh benar-benar berjuang untuk mengimani apa yang saya katakan. Saya seringkali membawakan pujian. Jadi pelayanan saya seringkali ketika saya pelayanan, saya seringkali pelayanannya di dalam membawakan pujian, penyembahan, membawakan lagu-lagu, yang artinya di situ banyak sekali saya dengarkan kisah-kisah Tuhan di dalam lirik-lirik lagu tersebut. Suatu ketika saya dalam kondisi yang tidak baik, saya dalam kondisi yang tidak beriman sama sekali dengan Tuhan saat itu, karena ngobrol sama Tuhan, saya minta ini itu, ada satu hal yang saya merasa kok nggak dikabulkan ya. Saya kesal setengah mati. Tetapi ketika saya dalam doa, ada satu dorongan besar yang bilang, ya sudah, berimanlah gitu loh. Terus saya bilang, lo beriman apa? Orang faktanya aja sangat berbanding terbalik dengan yang Tuhan suruh untuk saya beriman. Saat itu saya nggak mampu. Aduh Tuhan, aku nggak ngerti deh. Aku ini harus apa? Kalau aku suruh percaya pun bisa gitu loh. Lalu di dalam pergumulan itu tiba-tiba saya teringat satu lagu. Saya sudah lama sekali nggak pakai lagu ini. Tiba-tiba teringat aja, kayak lewat gitu. Hal itu akhir-akhir
akhir-akhir waktu itu saya sedang bergumul dengan iman, dengan doa saya yang tidak kunjung terkabulkan, dengan saya yang bergumul, apakah saya sedang berjalan di jalan yang tepat? Apakah saya benar mempunyai iman yang seperti ini? Apakah saya benar untuk menjalankan segala sesuatu yang sedang saya jalankan saat itu? Tiba-tiba satu lagu ini muncul ketika saya sedang mempertanyakan iman saya kepada Tuhan ini. Apakah benar apa yang saya lakukan? Jalan ini yang harus saya pilih. Lagunya seperti ini. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Dan Tuhan benar-benar boleh bekerja di dalam hidup saya ketika iman saya sudah mulai goyah akan satu aja permintaan saya yang kok gak dikunjung dikabulkan, dengan fakta yang sangat berbeda, dengan kenyataan yang berbeda. Tapi Tuhan tetap suruh saya untuk setia dan percaya kepada Dia. Bukan hal yang gampang, dan saya juga masih bergumul sampai saat ini. Tapi saya mau percaya bahwa Tuhan yang mengabulkan, dan kalau Tuhan sudah taruh saya di sini dengan segala apapun pelayanan dan aktivitas saya untuk boleh mengenal Tuhan, saya percaya di tempat yang sama, di hal yang sama, Tuhan juga pakai saya agar iman saya juga teguh. Saya mau ketika saya boleh menyanyikan lagu-lagu tersebut, saya bukan hanya sekedar menyanyi, saya bukan hanya sekedar, oh ini loh talenta yang dikasih Tuhan ke saya, tetapi saya juga mengimani hal tersebut agar saya bisa terus dekat dan melekat kepada Tuhan. Saya tahu ini bukan hal yang gampang, juga mungkin teman-teman dan Bapak Ibu yang juga mempunyai pergumulan-pergumulan. Mari kita tetap setia, kita tetap mau ada di pelayanan, kita nggak mutung, kita nggak jalan mundur, tetapi kita mau maju untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan terus yang terutama adalah kita mau melekat kepada Dia. Kita mau baca firman-Nya, kita mau renungkan sabda Tuhan, apapun cara kita, agar kita terus melekat kepada Dia, agar kita bisa menjadi teladan yang baik. Apa yang kita dengar firman Tuhan setiap hari Minggu ketika kita misa, firman yang kita baca tiap hari, renungan yang kita dengarkan, kita benar-benar kita mendengarkan dan kita mau untuk berusaha supaya kita tidak menjadi teladan-teladan yang buruk, yang kita hanya kayak gajah di belangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni. Maka kita minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa berjalan sesuai dengan keinginannya, agar nama Tuhan semakin dibesarkan melalui setiap pelayanan dan karya kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengerti bagaimana kami harus menepati setiap janji kami. Kami tidak mengumbar kata-kata palsu, tidak mengumbar kebaikan-Mu, tetapi kami benar-benar ingin menyampaikan kebaikan-Mu Tuhan, ingin menyampaikan karya-karya-Mu melalui kehadiran kami ini, supaya setiap orang di sekitar kami, entah orang lingkungan kami, entah orang wilayah kami, orang-orang komunitas kami, boleh semakin mengenal Engkau di dalam perjalanan hidup kami ini. Dan kami juga minta tolong agar Engkau kirim Roh Kudus-Mu setiap hari Tuhan. Bangkitkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami supaya membimbing dan menolong kami di jalan-Mu, agar kami tahu Tuhan jalan mana yang harus kami tempuh, sehingga kami boleh menjadi teladan yang baik, teladan yang sesuai dengan Engkau, yang kami boleh mengatakan apa yang harus kami katakan, bukan hanya omong kosong belaka, tetapi kami benar-benar melakukan walaupun itu bukan hal yang mudah. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan, agar setiap perjalanan ini
di dalam seluruh perjalanan hidup kami Tuhan, sampai nanti Engkau panggil kembali. Kami bisa memuliakan Engkau melalui setiap perkataan dan keberadaan diri kami. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap aktivitas yang akan dan sudah kami lakukan di hari ini, agar apapun yang kami lakukan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, dan terutama untuk Engkau, agar setiap dari kami boleh memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, jika kami saat ini, hari-hari ini melukai hati-Mu secara tidak sengaja ataupun kami sengaja. Dekap kami, rangkul kami, berjalanlah bersama kami. Dan doa ini kami mau haturkan ke dalam pengantaraan Engkau, Allah yang baik, Allah yang mengerti setiap dari kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.